Oke. Oke. Mata biru. Mata biru misalnya gen. Jadi kalau kita tahu gen yang menentukan mata coklat. Lagi-lagi kalau untuk penentuan gen warna, baik itu warna mata, tuh kulit, warna rambut, itu dia sebenarnya bisa saja dipengaruhi oleh, karena ada tones ya, oleh banyak gen, banyak yang mempengaruhi di situ. Misalnya dia B besar, karena brown ya, brown. Kemudian gen yang menentukan biru karena dia resesif. Saya tulis di sini B kecil. Oh ya, setelah UTS kalian sudah tatap muka kalau tidak salah ya. Ada yang beberapa di Makassar itu sudah bisa masuk ke kampus. Kalau tidak salah. Nanti kalaupun karena materi Ibu sudah selesai, saya bisa meminta pertemuan satu kali dia di review untuk kembali bertemu ya. Karena kita belum pernah ketemu secara langsung. Jadi, nah kalau misalnya kita ketahui pasangan suami istri, misalnya di pedigrinya begini. Ini adalah pedigri, adalah silsilah ya. Kalian mungkin pernah lihat silsilah satu keluarga. Ini sebenarnya cara genetik dan konseling, begitu kita mewawancarai berapa anak tak Ibu. Ya, misalnya dia tiba-tiba punya anak laki-laki yang bermata biru. Yang diarsir artinya ya adalah yang mau ditelusuri. Jadi dia menderita mata biru. Ada satu yang bermata biru. Pertanyaannya adalah kira-kira bagaimana genotif dari kedua orang tuanya bisa dia dapatkan ini. Kita tahu yang mata biru itu genotifnya adalah B kecil. Ya, B kecil. Bagaimana genotif dari, kalau kita sebenarnya saya agak lebih melompat, sebenarnya hanya untuk mengingatkan kembali ya, seperti di penugasan refleksi kalian, bagaimana genotif itu artinya disimbolkan, penyimbolan dari satu ekspresi. Kalau yang penotip yang nampak kita tuliskan mata coklat. Kalau genotipnya biasanya diberikan simbol dengan 2 huruf ya. Artinya kenapa 2 huruf? Karena kita ilustrasikan adalah B yang satu ini adalah yang dari ayah, B ini dari ibu. Salah satu ini. Boleh dikatakannya adalah alel ya, B besar. Artinya dia akan memunculkan ekspresi fenotip bermata coklat. Yang perbedaannya adalah bisa jadi adalah fenotipnya sama, tetapi genotipnya berbeda. Dalam hal apa itu? Dia matanya coklat, tapi ternyata secara genotip mereka berbeda. Karena ada yang heterosigot. Kalau sifat ini dikatakan dia dominan, B besar B kecil ini tetap akan, kalau kita ketahui mata coklat itu gen B besar ini, gen B besar, seharusnya saya tulis ya, gen B besar ini akan menentukan mata coklat. Jadi kalau dia baik, otomatis kalau dua alel ini B besar tetap coklat. Kalau dia B besar B kecil, tetap juga coklat ibu. Ya, karena gen besar ini dominan terhadap gen B kecil. Dia akan menutupi ekspresinya gen B kecil. Kelihatannya seperti ini kalau kita menjelaskan. Bagaimana dengan normalnya dalam gen? Karena seperti itu yang nampak. Karena kita tahu gen itu ada di kromosom, ya, ada di seperti ini letaknya misalnya.
gen B ini ada dia untuk menentukan warna mata tersebut. Tetapi di sisi lain B kecil ini juga untuk menentukan mata biru. Ternyata adalah kita ketahui B dominan ini kalau dia muncul ekspresinya ada dalam satu individu, dia tidak akan membuat gen ini aktif. Ya. Dalam satu individu inilah jejak. Ini boleh dikatakan histori. Jadi kalau kalian terlahir ada di posisi ini sekarang, ya. Boleh dikatakan mungkin ini adalah B besar B kecil. Artinya kalian tetap bermata coklat, oke, kalian bermata coklat, tetapi memiliki potensi untuk bisa melahirkan anak yang bermata biru, karena kalian punya ini. Jadi begitulah genetika, bukan karena ini terkalahkan kemudian gen itu kemudian selamanya tidak ada, gen itu akan tersimpan di situ, ya. Perkawinan berikutnya, generasi berikutnya, generasi ini menikah lagi dengan yang kemudian dia juga heterozigot misalnya, B besar B kecil. Jadi akan ada lagi peluang untuk memiliki anak mata biru. Ya, rekaman-rekaman ini itulah genetika, ya. Rekamannya tadi itu akan tetap tersimpan dalam satu individu itu. Tetapi ekspresinya tidak nampak, ya. Saya tekankan lagi, berbicara di genetika itu adalah ekspresi, terekspresi. Bagaimana Kak kalau membahasakan terekspresikan? Coba ekspresikan lagi senyum, menampakkan kan, memunculkan ekspresi lagi sedih, kan? Kalau kita makan rujak boleh ya, Ke? Ya, ada rujak boleh. Ya, seperti itu. Nah, tidak apa-apa nak. Kalau ibu juga rapat biasa ada muncul mau Indomie, ya oke, makan Indomie dulu, oke. Itu natural ya. Jadi ini seru-serunya perkuliahan online. Seperti itu. Jadi kita berbicara di genetika lagi-lagi adalah lahirnya satu individu itu, kita kunci adalah satu individu itu. Satu individu baru, jadi ini berbicara individu, semua makhluk hidup ya sebenarnya. Berbeda dengan nanti kita akan ketemu di materi interaksi alel. Di interaksi alel ini untuk pada tanaman, ya ada beberapa tanaman, ada beberapa hewan, dia alel-alelnya saling berinteraksi. Jadi boleh dikatakan nanti seperti ini. Misalnya tanaman. Di sini untuk ada gen yang untuk menentukan warnanya merah, ya. Di sini harusnya gen yang menentukan tanaman itu bunganya harus berwarna merah, tetapi ternyata ada gen inhibitor yang menghalang-halangi munculnya warna tanaman ini sampai jadinya kemudian warna tanaman itu tidak berwarna, kemudian menjadi berwarna putih, ya. Begitulah gen. Yang mana dikatakan dia dominan, berarti dia akan pasti menghalangi munculnya ekspresi gen tersebut. Kecuali untuk dalam kasus-kasus tertentu, ya beberapa penyakit, kelainan, kemudian ternyata sifatnya tadi itu dia ya yang bisa dihindari dalam satu perkawinan sebenarnya adalah apalagi perkawinan keluarga ya, besar sekali peluangnya untuk muncul penyakit-penyakit resesif. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya keluarga nih, otomatis dia B besar B kecil, menikah dengan sepupu yang juga menyimpan memori tadi dalam satu keturunan kita yang juga B besar B kecil, berarti akan besar peluangnya munculnya sifat resesif dalam keturunannya nanti, Nah, banyak diabetes mellitus, dia resesif. Perkawinan keluarga mungkin kalian sudah dapat nih informasi tantenya sepupunya kalian di sana mereka menikahnya memang pada dia tonji. Nah, kemudian saya sendiri punya pengalaman dari ibu saya itu pernikahan kerabat sepupu. Jadi kami biasa terancam takut nih usia-usia sudah mau dikawinkan kemudian mau dijodohkan. Tapi karena kita sudah tahu nih riwayat misalnya tante ini apalagi saya orang biologi ya genetika sudah ada
pekerja genetika lagi. Sudah usia-usia mau dikawinkan itu saya takut sekali nih, mau dikawinkan dengan sepupu. Sudah tahu bahwa latar belakangnya keluarga ini sampai tante itu sudah beberapa yang memang habis nih dengan akhir hidupnya itu ya habis dengan karena diabetes mellitus tipe itu ya, tipe 2 yang memang keturunan. Jadi peluang-peluang tadi itu boleh dikatakan kalian memprogram genetika ini juga karena wajib juga adalah sebagai bekal ilmu kalian ya, bekal ilmu kalian untuk kalian terapkan dalam keseharian kalian nantinya. Tidak menutup kemungkinan kita bahas di sini hanya manusia, tapi ke semua tumbuhan, bagaimana cara untuk menseleksi tanaman yang karena kalaupun kalian kerja di balai penelitian nantinya, tentu saja kalian akan menghindari mengawinkan dengan bibit. Ada istilahnya menyeleksi bibit yang unggul, ya. Kalian sampai melihat lagi molekulernya nanti urutan gennya akan mengetahui masih ada ki gen ininya, masih ada ki potensi gen ini pada bibit. Jadi dibuang lagi. Tapi pada secara ini kalian mungkin lihat di Maros itu balai penelitian ada satu bidang ke sana memanjang banyak jagung, satu kebun itu sebenarnya itu adalah sudah diaplikasikan ke kebun. Jadi mereka sudah punya bibit, kemudian mereka melihat ternyata di F2-nya masih muncul varietas tanaman yang tidak diinginkan, berarti mereka mengulangi lagi. Nah, itu adalah proses-proses karena sifat yang resesif biasanya dihindari untuk muncul dalam satu individu. Ya, begitupun juga kita pada seleksi hewan, kenapa kita bisa mendapatkan sapi perah ya yang mempunyai kualitas susu yang bagus, itu juga awalnya melalui proses seleksi sampai ke inseminasi sapi tersebut ya. Nah, itu materi dasarnya semua dari mengambil patokan dari mata kuliah genetika ini. Menjadi apapun nanti kalian profesinya setelah ini, genetika itu akan erat kaitannya akan kalian temui sehari-harinya. Otomatis kalau bidang kerja yang masih di bidang genetik, bidang biologi ya, kecuali kalau sudah benar-benar kerja di bank itu boleh dikatakan mata kuliah yang selama di biologi itu hanya sebagai saja bekal ilmu saja lah, walaupun tidak diaplikasikan ke pekerjaan, ya kan bekal pengetahuan yang nanti juga akan bisa mentransfer, walaupun tidak mengaplikasikan materi ini ke proses kerjanya, tapi kan kalian juga sebagai orang tua nanti SMP, anak SD pun sudah belajar tentang biologi ya, bagaimana ciri-ciri hidup ya, kalian pasti akan boleh dikatakan sebagai orang tua yang punya bobot nilai di situ kalau kan kemudian capable atau mampu menguasai materi-materi kita, karena materi biologi itu erat kaitannya dengan proses hidup. Seperti itulah dulu awal mulanya orang-orang terdahulu kita yang kemudian menemukan teori-teori, menemukan suatu penemuan. Mereka awalnya tidak punya banyak buku, tidak punya banyak referensi, lebih banyak mereka menemukan satu teori, menemukan satu hukum dari melihatnya di alam, melihat prosesnya di alam. Bagaimana pada zaman itu ada yang mengamati dirinya hamil, kemudian lahir anaknya, kemudian seperti ini. Kok hampir mirip dengan bapaknya. Kemudian tanaman pun yang dia lihat seperti itu. Ya, dalam satu perkebunan akan adanya jenis mangga itu saja, misalnya mangga manisnya seperti ini, yang di satu perkebunan itu pasti itu tongji juga rasanya, tidak akan ada jenis tanaman yang lainnya muncul. Nah, begitu juga kalau dia berusaha, kita bisa melihat beberapa hewan-hewan domestik yang ada sekarang itu sebenarnya melalui proses seleksi secara natural saja oleh orang seleksi zaman dulu, sampai boleh dikatakan ada beberapa satu spesies yang merupakan adalah gabungan dari persilangan dari beberapa spesies ya. Jadi proses itu secara orang-orang dulu itu bukan dari beberapa buku referensi, tapi mereka mengenalinya, mengidentifikasinya dari alam ya. Bagaimana sampai kemudian Mendel bukan dengan latar belakang orang biologi, dia adalah sebagai pastor yang kemudian di sela kerjaannya
di gereja itu dia punya bidang pertanian, dia berusaha di situ. Kemudian dia kenapa memilih ercis, ya, kenapa memilih kacang ercis untuk dia muliakan? Tentu saja dia menyilangkannya itu bukan dalam proses 1 minggu 2 minggu saja, ya, sampai dia menunggu bagaimana ekspresi yang nampak. Dia cobakan lagi melihat dari sifat bunga misalnya. Bagaimana kalau warna merah dengan putih, hasil tanamannya bagaimana. Kemudian dia pakaikan uji statistik lagi untuk benar-benar membuktikan. Kalau misalnya, ya pada zaman itu kan dia pakai ercis. Kalau kita tahu ercis kenapa gampang, karena dari batang pun kita sudah bisa melihat bagaimana ekspresi yang nampak pada keturunannya, karena tanaman ercis itu ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya, ada yang perbungaannya yang warna merah, ada yang putih, bijinya ada yang panjang, ya, apa tuh namanya, polongnya ada yang panjang, kemudian halus, kemudian ada yang pendek dan mengeriput. Nah, jadi ada berapa ekspresi. Kenapa ada tujuannya seperti ini? Artinya dia mau melihat kalau misalnya yang biji panjangnya dan kemudian halus ini saya silangkan dengan yang sifat yang resesif ini, bagaimana peluang dominan ini akan mengalahkan yang resesif. Itu dasarnya, toh. Kenapa dia mau silangkan yang kelihatannya yang paling banyak dominan itu adalah warna merah bunganya dibandingkan dengan yang putih. Jadi kan mau lihat juga bagaimana cara membuktikan yang dominan ini akan muncul, ekspresi yang resesif ini berapa peluangnya muncul. Nah, sampai dia kemudian mengeluarkan 2 hukum. Ya, ini kan masih dasar ya. Tetap saya akan ulangi di materinya minggu depan. Ya, kemudian dia mengemukakan 2 hukum, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Mendel 1 dia khusus untuk mewakili persilangan yang monohibrid. Monohibrid itu apa? Satu sifat beda, Ibu. satu sifat beda. Ya, kalaupun nanti waktunya kurang ini dan kemudian di slide-nya belum ini, kalian bisa baca dulu ya. Kalau di hibrid 2 sifat beda. Untuk yang Mendel 1 itu lebih mewakili proses persilangan yang satu sifat beda. Jadi kalau hanya satu sifat beda saja, mau melihat dari perbungaannya saja, gen yang menentukan perbungaan, formulasinya itu tidak akan keluar dari sini. 3:1. Ya, 3:1. Artinya bagaimana? Nanti saya perlihatkan ya. Misalnya Mendel pada waktu itu untuk perbungaan ini dia menghasilkan tanaman 150 tanaman. F2-nya. 150 tanaman ini artinya adalah, bagaimana cara menghitungnya nih? 3/4 kali 150. Otomatis yang kita dapatkan dalam satu eksperimen itu biasanya kan tidak tepat secara statistik ya. Biasanya kurang atau lebih sedikit. Kurang atau lebih itu kita mengambil patokan pembulatan. Kalau misalnya lebihnya hanya 0, boleh dikatakan dia masih 3. Kalau kurang 2,75 sudah bisa dibulatkan menjadi 3, tah? Nah, kita bisa lihat dulu. Kalau dari hipotesis harusnya kalau 150 tanaman ini 150 kali 3 berapa? 450 bagi 4. Berapa? 112 ya. Ya, ini di sini gitu. Iya, Bu, 112. 112,5. Tapi kan tidak ada ya nanti ya. Kita bisa lihat kalau 150 bagi 4 berapa? 37,5, Ibu. 3,5 ya. 37,5, Ibu. Ya, secara hipotesis dia harusnya seperti ini. Tetapi ternyata pada waktu Mendel melakukan percobaannya itu dari 150 jumlah tanamannya itu, misalnya dia menemukan yang sifat bunganya merah itu 100 atau saya kasih anime saja, kurang lah 109. Nah, 150 kurang 9, 109 berapa?
Ya, 41 ya. Misalnya di sini 41 yang warna putih. Nah, boleh dikatakan, tapi kan totalnya tetap 150. Istilahnya ini adalah nilai yang ekspektasi. Kalian biasa lihat istilahnya itu ekspektasinya sudah ada liburan di mana, pada ternyata kenyataannya segini. Itu ekspektasi versus kenyataan. Ekspektasi, ini nilai ekspektasi, karena dia dimasukkan sesuai rumus, harusnya begini. Tetapi tadi kenyataannya 109/41. Nanti adalah ada nih pengujian statistik namanya chi-square ya. Chi-square itu X2 didapatkan dari nilai yang observasi dikurangi nilai D ya, ini dikurangi ini kemudian dibagi 2 kuadrat. Nah, kita lihat ke tabel chi-square-nya, ternyata hasil ini masih bisa diakui dia mengikuti pola 3:1. Ya. Nah, itu disitulah kita kenapa saya bilang genetika itu ada hitung-hitungannya. Karena ada rumus tetapnya, harus segini nilainya, hipotesisnya segini, kemudian ternyata nilai yang diperoleh tidak hampir sama dengan hipotesis, bagaimana statistik membuktikan bahwa nilai itu masih bisa diakui adalah mengikuti pola ini. Ya, di situ matematika tidak susah. Dan ada mungkin nanti matematikanya lagi itu perhitungannya di genetika populasi. Genetika populasi tidak perlu ditakutkan karena juga ada rumus yang hanya dimasukkan saja kemudian dapat nilainya. Kemudian akan disamakan lagi dengan presentasi populasi dalam satu ekspresi itu misalnya ya. Jadi bertemu matematikanya di genetika ini ya boleh dikatakan ya 3 kali saja ya di interaksi alel, probabilitas, dan kemudian genetika populasi. Ya. Kemudian saya sedikit saja ke materinya ya. Ya ini bukunya ini referensi-referensinya. Secara perkembangan genetika saya sudah membuka tadi pengantarnya sejak Mendel, kemudian tapi setelah Mendel mengeluarkan hukumnya tadi itu apa kira-kira langsung diterima oleh semua orang? Tidak, Ibu. Tidak ya, jadi di situ Iya. bisa mengalami kemunduran di situ. Boleh dikatakan sejak lagi ada lanjutannya, masih banyak yang tidak langsung menerima ke hukum ini, jadi sempat stagnan, ada beberapa periode itu. Kemudian justru muncul lagi orang lagi fokus ke evolusi karena ke Darwin ya. Jadi setelah Mendel ini orang kemudian lebih fokus lagi memperhatikan ke teorinya Darwin. Tapi lagi-lagi masih rasa ada penasarannya. Kenapa rasa penasarannya itu tadi? Setelah melihat peluang-peluang lahirnya satu individu, ada yang mengatakan ini satu individu hasil pencampuran blended, misalnya tadi itu tadi warna orang tuanya variasinya merah, kulitnya sawo matang, kemudian dengan warna kulit putih, ternyata lahir anaknya menjadi sedang-sedang warna kulitnya. Ada juga yang kemudian kenapa tapi muncul lagi di anak keduanya putih sekali. Ada yang kemudian persis sama ini. Nah, itu di situ mulai muncul banyak pertanyaan-pertanyaan. Dari mana kira-kira proses-proses itu didapatkan ya? Nah, tapi setelah itu hilang dulu lagi nih, sempat hilang Mendel karena Darwin muncul. Tapi setelah kemudian teori-teori selanjutnya datang ya, setelah itu datang Fleming ya, ya lebih berkembang lagi setelah untuk di genetika sendiri itu lebih orang lagi kembali fokus ke kromosom. Ada yang berpikir bahwa gen itu letaknya di mana sih ya? Gen itu letaknya di mana? Kalau kalian sendiri berpikir gen itu terdapat di mana? Ada di kromosom, kan? Ya, ada di kromosom. Kita ketahui kromosom itu ada yang asalnya.
jadi selanjut. Setelah kemudian kembali lebih fokus mereka ke kromosom, karena sebenarnya mereka mau mencari di mana letaknya gen tersebut. Kenapa bisa ada yang kemudian tiba-tiba muncul mengambil sifat resesif ya, yang kalah yang kemudian muncul, tapi lebih banyak dominan yang muncul, itu lebih mencari dulu asal mulanya ini. Nah, setelah kemudian berkembang sedikit-sedikit kromosom, kemudian sampai ditemukan, ya otomatis di sini tengah-tengahnya ini juga Mendel karena tidak disebutkan karena dia bukan masuk ke toko genetika. Setelah ditemukannya mikroskop ya, Anthony van Leeuwenhoek, orang-orang botani, orang-orang zoologi juga sudah mulai berkembang menemukan sel ya, itu untuk di biologi sel seperti itu perkembangannya. Untuk di genetika sendiri ya otomatis juga sudah banyak pengamatan-pengamatan yang sudah bisa dilakukan. Setelah Boveri ini menemukan satu hukum bahwa semua spesies ini masing-masing jumlah kromosomnya tetap. Berapa kali pun dia bereproduksi, ya, berapa kali pun reproduksinya jumlah kromosomnya akan selalu tetap. Ya, otomatis di situ sudah ada pengamatan ke proses pembelahan sel. Pembelahan sel itu sudah mulai berkembang, mitosis dan meiosis sudah kita ketahui. Ternyata untuk pembentukan sel gamet, jadi dasarnya teori-teori semua ini sampai di Sutton dan Boveri ya juga akan menentukan bahwa kromosom ini berlaku untuk pewarisan secara fisik dan faktor keturunan juga terletak pada kromosom ya. Jadi sudah menguatkan bahwa gen itu terletak di kromosom ya. Kemudian setelah itu ini kalau di Batson ini sudah tahunnya sudah hampir ke modern karena tahun 1900-an. Jadi sudah banyak nih sudah apa namanya? Setelah Correns, jadi sebenarnya tidak sempat tersebutkan ya Correns nih. Correns ini boleh dijadikan dia hadir untuk membuktikan kembali hukumnya Mendel. Nah, nih menyatakan ada hubungan yang sangat dekat antara pemisahan gen-gen berdasarkan Mendel. Jadi dia kembali mengulangi percobaannya Mendel dan kemudian apa namanya? Nih, menemukan pemisahan gen berdasarkan Mendel dengan reduksi kromosom pada pembentukan gamet. Jadi dia bisa memberikan penegasan bahwa dari mana asalnya sifat-sifat itu diwariskan pada saat pembentukan sel gamet dan kemudian proses fertilisasi, penyatuan sel jantan dan sel telur. Ya, karena kita tahu gen itu ada di kromosom, ya, gen itu ada di kromosom. Setiap individu pada waktu pembentukan sel gametnya, kita kan tahu siklus ya, kalian mungkin belajar di reproduksi nanti, bagaimana siklus pembentukan sperma pada laki-laki, bagaimana pematangan sel telur pada wanita, kita tahu hanya sekali dalam sebulan ya, pematangan sel telurnya, kemudian pada saat dia masa ovulasi, kemudian dia berhasil dibuahi oleh sel sperma, yang kita tahu pada waktu tadi proses gametogenesis itu sifat-sifat yang ada pada individu tadi itu akan ada di peluangnya di situ. Sekarang ini saya terganggu karena apa namanya Java ya tidak bisa aktif lagi di ke Adobe. Padahal saya banyak sekali animasi-animasi yang lebih mudah untuk menggambarkan ke sana. Ini sekarang Adobe sudah tidak kompatibel dengan Java. Nanti saya berusaha carikan dulu. Oke. Kita kan tahu gametogenesis ya. Gametogenesis itu apa? Proses pembentukan sel. Ya walaupun materi ini saya akan tetap ini kan di pertemuan ketiga ya. Tapi enggak apa-apa, lebih untuk menemukan dulu koneksinya lebih cepat. Gametogenesis itu kan proses pembentukan sel gamet. Kalau ada dua prosesnya, oogenesis dan spermatogenesis. Ya, Spermatogenesis. Ya, spermatogenesis. Nah, kemudian kalau spermatogenesis dia akan kita tahu
gametogenesis ini melalui proses mitosis atau meiosis? Mitosis atau meiosis? Nah, ya. Meiosis. Meiosis, Bu. Ciri khas dari meiosis bagaimana? Dia akan menghasilkan 4 sel anak atau diploid. ya, yang diploid atau haploid? Haploid, Ibu. Haploid, Ibu. Ya. Artinya kalau kita mengatakan haploid adalah setengah dari set jumlah kromosom. Kalau satu individu itu biasanya ya kebanyakan, kecuali kalau proses poliploidi ya. Poliploidi itu kan artinya tidak genap gitu. Dia akan bisa ganjil karena triploidi menjadi 3N ya. Kalau pada umumnya normalnya satu individu itu dia harus memiliki set kromosom yang diploid. Ya, kita sekarang ini diploid. Tapi pada waktu pembentukan sel gamet, kalau siklusnya pada laki-laki ini kan boleh dikatakan dia tidak mengikuti seperti dengan perempuan ya. Jadi meiosis ini akan menghasilkan 4 sel anakan. Kenapa direduksi? 4 anakan yang setengah dari ini. Separuh dari ini. Separuh dari sel genom utuh kita. Jadi hanya setengahnya. Jadi akan dihasilkan 23 kromosom. Berapakah jumlah kromosom tak 40? 46 ya? 26. Jadi ada 23. Jadi kalau kita gambarkan hasil spermatogenesis itu akan ada 4 spermatid ya, spermatid kalau tidak salah di proses spermatogenesis itu yang masing-masing akan menjadi 23. Nah, ini kan kita berbicara peluang. Kalau kita tadi gambarkan satu gamet itu, alel itu seperti ini, A besar, A kecil. Misalnya ini yang dari ayah, ini satu individu baru ya. Ini individu baru, A besar, A kecil. Individu ayahnya ini berasal dari sperma yang ini. Kemudian dari ibu, kita kan selalu tahu bahwa ootit cuma hanya satu. Peluangnya seperti ini. Peluang adalah misalnya sel sperma yang membuahi sel telur yang ini. Nah, kemudian ini dari ibu. Ternyata pada waktu pembelahan sel itu yang ada pada sel telur ini yang ikut di sini adalah alel A kecil. A kecil. Ini A besar. Sifat yang ada pada kromosom sperma ini, dia bawa gen A besar. A besar dengan A kecil artinya menjadi A besar A kecil. Jadi muncullah individu baru tersebut. Individu baru tersebut merupakan ekspresi yang karena dominan dari ayahnya, sel sperma ayahnya itu membawa gen yang dominan sehingga menutupi ekspresi A kecil ini. Ini pun nanti kalau bisa ditelusuri A besar ini dari kakeknya, neneknya, yang mana peluang datangnya ini. Jadi sifat itu selalu tersimpan dalam memori satu individu itu, riwayat dari berapa generasi tetua kita, boleh dikatakan itu adalah selalu tersimpan dengan baik dalam susunan gen kita. Nah, makanya karena kalian pernah belajar di biologi sel, di biologi sel itu di nukleus ada, makanya kan kromosom terdapat di apa fungsinya nukleus? Fungsi nukleus sebagai Pusat aktivitas semua organel, Bu. Ya, yang lainnya berkaitan dengan pewarisan. Pusat nukleus, fungsi nukleus sebagai penyimpanan Pembentukan DNA, Ibu. Ya, boleh ya. Ya, dari situ dibentuk DNA. Setelah itu pusat penyimpanan informasi, Kenapa? Karena di isinya nukleus itu dia berisi kromosom, ada DNA, Nah, oke. Kenapa? Nanti kita hubungkan. Kasih panas sama Kak dulu, Bu. Mana sih hubungannya gen, DNA dan kromosom? Di mana DNA? DNA-nya.
Yang membentuk kromosom apa? Kenapa bisa ada seperti ini? Ini kromosom, biasanya kan kita dalam hubungannya biasa ada sentromer. Ini kromosom homolog ya. Saya belum ke materi sebenarnya masih membuka dulu materi sambil berbicara teori ya. Kromosom homolog. Kalau dikatakan ini satu individu ini dia memiliki sepasang kromosom homolog seperti ini. Ya. Seperti itu ya. Dek. Gimana? Ini setengahnya ini yang dari ayahnya, ini yang dari ibu, ya. Jadi satu individu itu bisa seperti ini. Nah, kemudian kromosom ini terbentuk dari mana? Rantai panjang DNA, Ibu. Rantai-rantai DNA. Ya, DNA. Jadi pada saat kalian ingat siklus sel pada fase interfase yang di fase S, apa yang terjadi di situ? Duplikasi kromosom, toh? Apa namanya? Kromatin. Kromatin itu bentuknya bagaimana? Kromatin. Dia berupa benang halus yang memanjang, ya. Benang halus memanjang. Kemudian dia sini berkondensasi dengan protein yang namanya histon, ya. Kemudian dia memendek dan menebal menjadi kromosom. Ingat tak? Nah, waktu di propase kan sudah muncul sebagai kromosom di situ, bukan sebagai kromatin. Nah, perlu kayaknya diulang-ulangi lagi materinya nanti. Nah, sebelum pertemuan 3 itu saya kirimkan lagi. Nanti kita tanya-tanya bagaimana proses mitosis dengan meiosis supaya tidak terlalu lama prosesnya, kalian paham ya, karena disitulah awal mula prinsip bagaimana sifat-sifat dalam satu keturunan itu diwariskan ya, bagaimana ya. Jadi karena kita pada saat pembelahan sel gamet, pembelahan meiosis itu disitulah ikut ekspresi itu. Ekspresi itu kemudian bisa diturunkan ya. Karena setelah gametogenesis itu adalah proses fertilisasi, penyatuan sel sperma dan sel gamet. Oke, sekarang. Jadi DNA itu pada fase S dia diduplikasi, dimatangkan materinya, kemudian menjadi kromatin dan kemudian kromatin memendek menjadi kromosom. Ya, jadi gambarannya itu seperti ini. Nanti saya belum perlihatkan materinya sebenarnya. Kayak gini, ini kromatin. Kemudian tambah nanti berkondensasi ya. Kemudian awalnya dari DNA dulu. Kita tahu DNA kan dia bentuknya double helix ya, atau begini malah. Nah, DNA ini tambah dengan protein histon, dia kemudian membentuk pilinan. Nah, setelah itu ini juga lagi kondensasinya menjadi memendek dan mendebal menjadi kromosom. Jadi boleh dikatakan sepanjang lokus kromosom ini adalah bentangan DNA di situ, ya. Kita tahu kalau berbicara tentang gen seperti ini bentangannya panjangnya. Di genetika itu pun juga kita bisa melihat bagaimana jarak gen ya, jarak antara gen A dengan B, kita bisa memetakannya, bagaimana potensinya misalnya satu jarak ini dengan gen yang satu, itu namanya di pemetaan kromosom, nanti kita belajar itu. Ya, boleh dikatakan rumit, tapi sebenarnya saya berusaha dulu pelan-pelan untuk menyajikannya supaya kalian ada ketertarikan untuk mau menguasainya ya, mau pelajarinya nanti. Ya setelah di situ, setelah Sutton, Boveri, ya dia mengemukakan teori-teorinya, nah sampai terakhir di tahun 1900-an berkembang nih, ada istilah-istilah karena orang sudah
tahu nih asal mulanya dari mana. Dikatakanlah bahwa genetif untuk simbol, untuk yang nampak dikatakan fenotif, sedangkan istilah gennya itu juga pada tahun 1909 juga dikeluarkan oleh Johansen. Nah, ada nih muncul setelahnya 910 Morgan. Morgan ini bukan Morgan yang anak band itu ya. Morgan itu lebih banyak membuktikan pada lalat Drosophila. Dia bisa menemukan peristiwa pautan seks dari percobaan-percobaannya. Jadi nanti ada di materinya lagi nanti, materi pautan seks. Jadi bagaimana ternyata pada kromosom kelamin seks-seks itu bisa saling berangkai sampai kemudian menyebabkan munculnya satu ekspresi, biasanya kelainan-kelainan yang berhubungan dengan Morgan ini kelainan pada kromosom kelamin. Nah, kemudian ya setelah muncul di tahun 953, sudah hampir masuk ke abad 20, Watson dan Crick ini menemukan struktur DNA yang kelihatannya itu berupa benang. Nah, nanti setelah itu Carey Mullis temukan PCR. Nah, berkembang itu genetika molekuler. Sudah bisa banyak sekali penemuan-penemuan bidang di genetika. Ya. Jadi di situ awal mulanya genetika berkembang sampai sekarang. Nah, ini orang-orangnya ya. Boleh dikatakan seperti ini, asal mulanya dia kenapa memilih Ercis, karena banyak sifat yang bisa diamati. Awal-awalnya pasti dia cuma hanya mengujikan dalam satu sifat beda, biji saja dulu, ya warna bijinya hijau dengan kuning, warna bunganya ada yang ungu dengan putih ya, tadi bukan merah. Kemudian bentuk polongnya ya ada yang rata ya, kemudian dia konstruktif bergelombang ya. Pot colornya warna polongnya ini ada yang hijau, ada yang kuning. Letak bunganya ada yang di aksial, ada yang di ujung. Perbatangannya, ketinggiannya ada yang tinggi dan ada yang kerdil, dwarf ya. Itu asal mulanya. Jadi kalau dia mau mengujikan hukum Mendel kedua, mengambil dua sifat beda di hibrid, dia mau melihat bagaimana hasil persilangannya tanaman yang tinggi berwarna merah dengan pendek dengan berwarna putih. Jadi biasa silangkan begitu, dominan-dominan dengan resesif-resesif. Nah, disitulah keunikannya pada waktu persilangan di hibrid, dua sifat beda. Ternyata bisa dihasilkan sampai 4 fenotip dari peristiwa persalingan itu, perkawinan tersebut. Nah, di pewarisan seperti ini juga akan berlaku beberapa formulasi atau ketetapan-ketetapan bahwa misalnya nanti saya kirimkan di materi ya, di Word-nya. Jadi di situ sudah ada formulasi. Jadi kalau kalian punya buku sebenarnya lebih memudahkan saya karena saya bisa menyuruhkan membaca halaman ini misalnya. Coba lihat di halaman ini. Jadi tidak perlu semua tertampilkan. Nah, saya tuliskan seperti ini. Ingatkan Ibu ya waktunya ya. Belum. Jadi ada ketetapannya. Jadi kalau misalnya tadi ini di record di mana? Saya lupa nih. Oh ya, direkam. Jadi rekamannya nanti bisa saya ulangi ya. Sifat beda, banyaknya sifat beda. Dari F1
kombinasi tunggu akan lebih cepat kalau gitu. Oke. Ya, bisa lihat ya. Ini di buku seperti ini. Sekarang dilihat scanan buku ya. Nah, sekarang lihat kalau misalnya satu sifat bedanya itu hanya satu. Berespon kina ya kalau misalnya tidak kelihatan di layarnya apa-apa. Misalnya kalau sifat Tidak kelihatan gambarnya, Ibu. itu nih, jadi jangan sampai saya menjelaskan kosong-kosong Ki. Kita justru itu bilang mana Mina bilang ini Ibu. Oke. Sekarang seperti ini. Nah, kalau satu sifat beda ini formulasi artinya. Kalau satu sifat beda Ji, ya satu sifat beda di situ bagaimana? Gametnya dari F1-nya itu hanya akan ada 2. Kalau untuk kombinasi F2-nya itu ada 4. Banyak fenotipnya dalam F2-nya itu ada 2. Kita buktikan yang mana dikatakan fenotip dengan genotip untuk satu sifat beda dulu ya. Kita buktikan dulu yang mana yang maksud itu. Mana nih? Kok terlalu banyak nih dibuka. Share dulu whiteboard-nya. Kalau satu sifat beda, misalnya untuk A besar, penulisan simbolis untuk kita di genetika itu parental, dikatakan P itu parental ya, orang tuanya. Tetuanya dulu. Orang tuanya misalnya induk jantannya berbunga ungu, A besar, A besar. Disilangkan dengan tanaman berbunga putih, A kecil, A kecil. Ya, ini kan genotip. Kalau saya tuliskan genotipnya di sini di bawahnya dia ungu, ini putih. Ya, ini aturan kalau kalian menuliskan nanti diagramnya. Ini katakan diagram persilangan ya. Istilahnya ini diagram persilangan. Jadi kalau dituliskan di soalnya tuliskan diagram persilangannya. Ya pakai dengan cara begini. P ungu dengan putih. Seperti ini P-nya. Bagaimana gamet-gametnya kan biasa secara panjang ya, biasa dituliskan di sini gamet, atau biasa mau ke kanan sudah pro, tuliskan saja G. Gamet-gametnya ini artinya untuk A besar A sajalah karena sama ya. Kalau ini yang putih A kecil sajalah ya, karena sama Ji. Kalau saya tuliskan pun juga A kecil sama Ji. Mau tuliskan A, kalau misalnya ini A besar A kecil, baru tulis gametnya A besar A kecil. Kah? Sekarang F1. F1 itu berarti keturunan pertama, generasi pertamanya dari persilangan ini. Dikatakanlah F1-nya ini, situ tadi, sifat dominan akan mengalahkan yang resesif. Semuanya akan jadi A besar A kecil. Keturunannya 100% akan A besar A kecil. Berarti akan baca ungu. Saya angkat mikrofon tak baru matikan mikrofonnya. Nah, ungu ya.
Oke. Oke, gamet-gamet ini kan A besar, A kecil. Ya. Saat pada persilangan tanaman biasanya itu ya mudah-mudahan matikan dulu. Tidak sadar kayak siapa lagi tidur ini anak ini. Saya cari dulu siapa yang bunyi-bunyi. Ada Tommy Tamuna. Siapa yang bunyi ini? Andi Bunga ya, Andi Bunga Sariani. Saya oke, sudah saya mulutnya. Mana nih? Nah, sekarang masih lihat ya? Iya, Ibu. Ibu. Mana caranya menghilangkan ini? Pindah dulu. Oke. Oke, ya. Tidak mau kadang hilang. Ya. F1-nya. Prinsip perkawinan pada tipe-tipe perkawinan kita ketahui ada dua tipe perkawinan ya. Tapi kita tidak bisa memperlakukan ini pada manusia. Kita lakukan pada tanaman, hewan, karena kita sebagai individu yang melakukan mau melihat hasil pengamatan dari hasil perkawinan tersebut. Ya, nah, di perkawinan itu mana metode anunya? Oke, tipe perkawinan ya. Tipe perkawinan itu ada perkawinan ya, saya usahakan nanti kirimkan dulu modul ya supaya kalian ada pegangan materi, jadi tidak terlalu banyak menulis di sini. Mulai sebentar saya carikan dulu teorinya untuk ada pegangan. Saya sisa menunjukkan halamannya di mana. Perkawinan backcross itu artinya perkawinan balik. Yang mana dikatakan balik, kalau saya silang itu ya disilang, nanti saya perlihatkan. Kemudian perkawinan resiprok. Nah, kalau perkawinan backcross itu kita artinya menyilangkan dengan dominan. Saya selalu saya bilang dari dulu jangan suka menghafal, cari metode belajarnya kalian yang mana supaya ingatannya itu tidak istilahnya tinggal lama itu ingatannya. Resesif. Ini disilangkan dengan resesif. Nah, kebalikan artinya jantannya mungkin tadinya merah, sekarang yang betinanya putih kita balik, jantannya putih, betinanya merah. Ya, seperti itu dibalik gitu. Oke, sekarang ke sini. Nah, di persilangan, pada persilangan tanaman itu biasanya kita
di penelitian suatu persilangan itu lebih banyak menggunakan perkawinan test cross atau persilangan silang, ya, perkawinan silang. Walaupun dia disilangkan dengan resesif, artinya apa? Ya, di teorinya kan tadi begini ya, di definisinya begini. Silang itu disilangkan dengan yang resesif. Kenapa? Dia memang sengaja dulu kasih bentrok dengan resesif supaya nanti sampai sifat resesif itu tidak akan muncul di keturunan berikutnya. Jadi dia cobakan terus sampai nanti sifat resesif itu berhenti muncul, ya. Itu gunanya untuk di orang-orang di pemuliaan. Jadi dia silangkan dengan yang resesif. Jadi A besar A kecil ini saya silangkan yang dengan resesif yang mana? Silangkan dengan A besar atau A kecil A kecil? Yang A besar A kecil, Ibu. A kecil, Bu. Yang resesif yang mana? Yang gen yang resesif di sini yang mana nih? A Kecil, A kecil, Ibu. Ya, jadi jenis perkawinan namanya perkawinan test cross. Disilangkan dengan yang resesif. Nah, cara menyelesaikannya seperti ini kan walaupun gampang dilihat. Boleh kalian tuliskan lagi gametnya apa. Tapi kalau bisa dilihat kan seperti ini, nah, jantan, boleh dibalik jantan yang di atas atau ini di sini. Yang betina enggak apa-apa. Tidak ada istilah gender di sini ya. Nah, kalau gametnya tadi ini karena kita ketahui ini adalah jantan tadi. Kemudian dia memilih dengan kawinkan dengan yang resesif. Nah, boleh dikatakan kalau misalnya ini adalah mana betinanya, sorry. Kalau di kelas make ini dari tadi ini selesai sebenarnya karena tidak ada istilah kaku-kaku cari ya. Ini yang jantannya A besar, A kecil. Bagaimana ini? A besar, A kecil, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Dek, dengan A kecil, A kecil. Dek. Nah, kalaupun di sini hasilnya akan menjadi seperti ini. Sorry. Untuk persilangan pada waktu Mendel ini dia tidak menggunakan perkawinan macam-macam di balik silang sama di test cross. Ini berlaku untuk seleksi yang sekarang, orang-orang sekarang ya, genetika modern yang sekarang itu lebih banyak mau mencobakan dengan karena ini Mendel ini mencobakan di istilahnya ini galur murni ya, mau membiakkannya secara sendiri nanti. Dia biarkan menyerbuk sendiri nanti ini F1-nya. Menyerbuk sendiri artinya individu yang sama-sama, karena kan tadi semuanya A besar A kecil kan. Kalau dia biarkan menyerbuk sendiri artinya akan bersilang sesamanya kan, menyerbuk sendiri, dibiarkan menyerbuk sendiri. Ini adalah proses yang terjadi di alam. Kita lihat dalam satu perkebunan kita, tidak kita apa-apai, prosesnya perkawinannya secara alamiah di situ, dibiarkan menyerbuk sendiri, hasilnya pun juga akan muncul yang sama. Tak? Nah, A besar A kecil di sini. Jadi akan muncul sama. A besar A kecil juga nah ya. Sama ya, A besar A kecil. Jadi akan A besar A besar, A besar A kecil. Ini A besar kecil. Nah, ini A kecil A kecil. Bisa dikatakan yang semua yang berwarna ungu itu adalah 3 dibanding 1. Saya tidak terlalu detail dulu ke sini ya, karena saya mau memperlihatkan kalian di sini bahwa di genetika itu kita ada rumus bakunya, rumus tetapnya selalu, ada formulasinya. Jadi untuk sifat beda, hasilnya akan menjadi 3:1. Artinya ada 2 fenotipnya untuk persilangan F2-nya. Kan ini F2 ya. Di, ini kan fenotip atau genotip tadi ini? Coba lihat. Genotip. Genotip ini ya, karena ini ungu, formulasi ungu dengan putih, ini putihnya 1. Jadi berapa genotipnya? Ada 2 ya. Ungu dengan fenotipnya itu ungu dengan
putih. Sedangkan kita bisa lihat untuk genotifnya yang simbol ini 1:3 1:3 atau 3:1. besar kecil Oh, 2 kah? 1:2 Ibu. Banding Banding 1. 1. Ya, ya. Banding 1. Jadi ada 3 genotifnya. A besar, A besar, A kecil, A kecil, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Ya, kita bisa lihat dulu ke formulasi yang tadi. Nih, satu sifat beda. Nanti tidak kelihatan. Belum Ibu. Tidak kelihatan kayaknya. Ini. Nah, sekarang kelihatan, Dik. Oke ya. Satu sifat beda, macamnya gamet dari F1-nya, gametnya tadi F1, 2. Kan karena A besar, A kecil, kah? Gametnya A besar, A kecil. Dik, banyaknya kombinasi dalam F2 ada 4. Karena A besar, A besar, A besar, A kecil, A besar, A kecil, dengan A kecil, A kecil. Banyaknya fenotif dalam F2. 2 Jita. Apa tadi? Ungu dibanding putih. Kombinasi persis yang F1 ada 2. Karena persis. Yang banyaknya kombinasi yang persis F1 itu di F1-nya tadi. Ini tanda anok ini. 2. Karena 2 pangkat N, 2 pangkat 1, 2. Ini apa di F1-nya apa 2-nya? Tunggu-tunggu nanti ini ya, kita skip dulu untuk lihat ke belakang, karena kalau saya ini berarti resume lagi sharingnya. Banyaknya kombinasi homosigotik, yang homosigotik untuk di F1 itu homosigotik dominan dengan resesi hampirnya sama, berarti 2, ada 2 juga ya. Banyaknya kombinasi baru yang homosigotik 0, yang untuk kombinasi barunya karena tetap tidak ada lagi ya, tetap hanya A besar dengan A kecil A kecil. Nah, ini banyaknya macam genotif dalam F2. 3 kan? A besar, A besar, A besar, A kecil, dengan A kecil, A kecil. Nah, ini ada rumus bakunya. Karena yang dimasukkan dalam tabel hanya sampai 4 sifat beda, walaupun ada 5 sifat beda, jadi N-nya 5, 2 pangkat 5 artinya berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16 kali 2 berarti ada 32 ya. Ada 32 sifat F1-nya. Kalau ini 2 pangkat N pangkat 2 lagi, ini 2 pangkat N, 2 pangkat N, 2 pangkat N, 2 pangkat N kurangi 2 ya. Makanya tadi ini jadinya 2 pangkat 1 itu 2 kurangi 2 artinya akan jadi 0. Di sini 3 pangkat N untuk melihat berapa macam genotif dalam F2-nya. 3 pangkat 2 itu menjadi 3 pangkat 1 karena satu sifat beda ya jadinya 3. Ya, itu ada beberapa rumus baku yang saya mau membuktikan ke kalian bahwa di genetika itu ada beberapa ketetapan yang kita sesuaikan dengan formulasi matematikanya. Ya, begitulah mungkin sekelumit cerita-cerita tentang apa yang kita akan temui nanti di satu semester ini. Nah, kalau ini orangnya tadi yang menemukan adanya benang halus ya yang dikenal sebagai kromosom, itu tadi yang saya bilang bahwa setelah meninggalkan Mendel orang semua lari dulu ke prinsip pewarisannya itu dari mana. Ada yang mulai fokus dulu letaknya dari mana, oh ada ternyata kromosom, gen itu ada di sana. Kemudian mulailah kembali di tahun kesekian si Correns kemudian membuktikan kembali kebenaran dari Mendel. Ya, begitulah secara alamiah sebenarnya seperti itu sains ya. Bisa jadi dia akan bergerak terus maju pesat. Sekarang ini justru kita bisa lihat pandemi ini saintis bisa membuktikan kemajuan-kemajuannya dengan alat-alat next generation sequencing bisa mengetahui urutan
entitas virus ini sampai bisa mengetahui bahwa virus ini sudah bermutasi berapa kali, ada berapa variasi yang akan muncul sebagai variasi baru, varian baru dari virus tersebut. Tapi manakala kemudian bisa jadi menjadi kemunduran ketika orang-orang kemudian tidak mempercayai terkait sains tersebut, kebenaran sains tersebut ya. Itu yang bisa terjadi. Ya. Ya, ini Korens ya, satu tokoh yang membuktikan kebenaran. Kemudian Johansson yang menemukan istilah-istilah, dan kemudian Batson yang juga penemuannya ini banyak di peristiwa pautan gen. Jadi nanti kita pelajari di pautan gen. Di pautan gen itu nanti ada di pertemuan. Ya, sorry ya, karena ini rekapan kurikulum baru. Pautan gen itu kalau memang kalian berlaku dengan kurikulum 2019 tidak dapat genetika lanjut, itu kalian akan pelajari setelah UTS pautan gennya. Istilahnya itu kalian mungkin bisa lihat ke, tidak ada gambarnya. Oh ini ya. Jadi ini kalau kita ketemu di mata kuliah genetika pemuliaan, hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat banyaknya varietas-varietas lombok ya, lombok. Ada tuh jenis katongkong di Toraja, itu juga akan menjadi salah satu eksplorasi kami di genetika. Kami mau mengeksplorasi plasma-plasma nutfah, khususnya biodiversitas yang ada di Sulawesi. Jadi saya selalu sebenarnya menarik satu anak itu berdasarkan lokalnya dia. Kamu anak apa? Coba ceritakan dulu apa yang menjadi khas di daerahmu. Coba kamu yang ceritakan ke ibu, bisa jadi mungkin kita akan meneliti hal tersebut. Jadi awal-awal seperti itu saya juga sudah berhasil mengidentifikasi urutan DNA sampai membuat barcoding DNA pada ikan kecil yang ada sebagai ikan lokal di Sulawesi Barat ya, ikan penja namanya. Itu kita berhasil isolasi DNA-nya dan kemudian urutannya ya, barcodingkan DNA-nya. Nah, seperti ini hasilnya. William Batson ini justru melihat ada peristiwa gen itu saling berpautan. Kenapa? Pada waktu peristiwa meiosis kan kita tahu ada peristiwa yang terjadi di meiosis, toh? Peristiwa apa di situ sampai dia hasilnya bisa, apakah keunikan dari meiosis? Bagaimana sifat individu yang baru? Apakah dia persis sama dengan induknya atau berbeda dengan induknya? Kalau di meiosis. Ya. Haploid itu bagaimana? Dia bagaimana haploidnya? Di jaringan Angela atau bagaimana nih? Saya tidak identifikasi lagi, jadi kok tidak muncul tadi. Bagaimana, nak? Ya. Jadi kalau pada waktu peristiwa meiosis itu, ada yang bisa berespon? Suara saya jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Ah, ya. Oke. Ibu. Pada waktu peristiwa meiosis itu ada keunikannya kan, karena terjadi peristiwa sinapsis, pindah silang. Pindah silangnya itu pada lengan kromosom ini bertukaran segmennya dengan kromosom yang ada di sebelah sini. Caranya munculkan warna beda ini. Kalau pada Google Meet justru jauh lebih enak ya, bisa main-main warnanya. Oke, jadi dia bertukaran segmen. Kalau tadinya ini, misalnya saya di sini belang-belangnya seperti ini polos ya. Jadinya ini saling bertukaran segmen antara ini. Jadi akan jadinya, saya gimana gambarkan ya, gini.
Jadi peristiwa pautan itu dikatakan dia berpaut karena gen-gennya itu saling ditempatkan seperti ini. Dominan semua dalam satu lokus kromosom, sedangkan yang resesif semua dalam satu lokus. Misalnya ini adalah satu individu yang A besar, ya. Kenapa begini? Alel itu kan selalu pasangannya ya. A besar kah atau A besar A kecil. Nah, ini B besar harusnya seperti itu untuk Mendel, tapi justru ini terpaut dalam satu bentangan seperti ini dia A besar B besar. Nanti ada peristiwa pindah silang yang akan menyebabkan dia tertukar segmennya, ya. Nah, di seperti ini dia tertukar segmennya kromosom ini. Kan kalau dikatakan ini kalau digambarkan ini begini tah. Ini 2 kromosom. Nanti kalian bingung ini mati ya. 2 kromosom. Tapi antara ini dengan ini ya, nih. Antara ini dengan ini saling bertukaran segmen. Jadinya akan terbaca A besar B besar. Ini menjadi ini karena tertukar dengan sini. A besar. Apakah tetap B besar? B kecil, Ibu. Ini A kecil. A kecil, B besar. Nah, ini A kecil, B kecil. Ya. Nah, begini yang terjadi di gen. Ini adalah tetap adalah sebagai ya, walaupun mungkin masih belum jelas di kepala kalian ya, saya masih memberikan dulu prinsipnya saja. Nanti saya akan jelaskan lagi kembali. B kecil. Ya. Iya, Nak. Ini ya. A besar B besar ini istilahnya adalah gen dari tetuanya. A besar B besar ini gen tetua, ini juga tetua. A kecil B kecil dari gen tetua yang resesifnya. Ini boleh dikatakan ada peristiwa pindah silang, peristiwa rekombinasi ya, yang saling berkombinasi antara dua alel yang berbeda. Nah, itulah yang kemudian terjadi pada beberapa peristiwa gen yang akan menyebabkan ini. Tadi kita lihat tetuanya itu yang resesif itu warnanya agak muda tapi besar. Ya, justru yang dominannya bisa dikatakan ini dia warnanya gelap tapi bentuknya gelap dan kemudian lebih kecil. Nah, F1-nya itu semua seperti ini kan karena ini dominan tak? Ini sekarang PPT yang muncul di di layar tak? Bukan, Ibu. Bukan Ibu. Ya. Saya harus lebih aktif bertanya ya. Oke. Sekarang sudah? Iya, Ibu. Oke. Iya, Ibu. Nah, sekarang. Oh, ini saya harus buka ini saja. Kalau di sini oke. Nah, kalian bisa lihat ini tetuanya masing-masing disilangkan. Yang resesif itu warnanya agak lebih muda dan lebih besar, sedangkan ini warna asli wild type-nya itu gelap dan kemudian kecil ya, pendek ya. Nah, F1-nya semuanya seperti ini karena ini dominan. Nah, F1-nya semuanya. Tapi yang terjadi pada keturunan F2-nya adalah karena di F2 itu sudah terjadi peristiwa meiosis 2, meiosis di situ ya. Nah, otomatis di sini akan kalau dia silangkan ini karena peristiwanya masih disilangkan dibiarkan menyerbuk sendiri, ternyata adalah F1-nya itu kan A besar A kecil ya. Nih. Dia heterozigot, tetapi akan tetap muncul mengambil gen yang dominan. Nah,
Dibiarkan menyilang sendiri, menyerbuk sendiri ini A besar A kecil dengan O besar O kecil ini, dia seperti ini ada kombinasinya. Yang A besar O besar ini mengambil sifat dia warnanya ini, warnanya gelap, warnanya agak muda, tapi bentuknya hampir sama dengan yang tetua. Yang ini kan? Nah, sedangkan yang ini justru warnanya gelap, tetapi mengambil bentuk yang agak lebih panjang, hampir mirip dengan tetua yang dari sini. A kecil, O kecil. Nah, ini tetap sama dengan sifat tetuanya. Turun sifat tetuanya, ini sifat tetuanya. Ini yang bisa menjadi perdebatan, kenapa tiba-tiba bisa muncul satu variasi individu yang bisa dikatakan dia adalah pencampuran, ya, dia campur. Padahal sebenarnya dia adalah karena dari hasil pertukaran segmen. Pertukaran segmen. Jadi bukan di genetika tidak ada istilah saling berbaur kayak ini. Kayak dia baur diambil tengah-tengahnya. Padahal sebenarnya karena saling bertukaran segmen ini tadi ya. Paham situ ya? Jadi saya hanya mau dulu menegaskan beberapa pemahaman-pemahaman yang mungkin saja di kepala kalian selama ini menyatakan bahwa individu yang terlahir itu adalah merupakan hasil pencampuran gen, bukan. Jadi gen yang tampak selama ini apakah dia merupakan ekspresi dari terkalahkannya dari yang dominan, atau bisa jadi karena memang kalian memang sudah membawa gen yang resesif dari kedua individu, atau juga karena yang kalian lihat di kepala kalian, yang kalian lihat di depan mata kalian itu jenis tanaman itu atau jenis hewan yang kalian lihat ini adalah merupakan hasil rekombinasi dari kedua tetuanya. Tidak ada istilah pencampuran ya. Tidak ada istilah pencampuran gen. Misalnya merah dengan putih menjadi pink, itu bukan seperti itu. Ini tadi dicampur ini antara warna muda dengan jenis panjangnya, tidak seperti itu. Karena ini merupakan peristiwa pautan rekombinasi. Paham ya? Insya Allah Ibu. Oke. Ya Allah, Ibu. Rekamannya boleh saya nanti kirimkan kembali. Saya lupa tadi tautkan dulu ke YouTube, jadi bisa langsung terkirim ke sana. Jadi lesi saling. Nanti mungkin karena ini rekaman tidak bisa langsung berat, pasti otomatis saya akan upload, kemudian saya kirim rekamannya ya. Karena ini berbeda dengan Google Meet. Kalau Google Meet itu kan tersimpan ke drive, rekamannya langsung disimpan ke sana, ke drive Classroom. Jadi drive-nya Lentera. Tapi kenapa? Karena kapasitas ya, kapasitas yang bisa lebih enak kita bergerak kalau di di Zoom. Nah, ini Morgan. Kita nanti bisa lihat ini peristiwa-peristiwa percobaannya Morgan. Dia sengaja memang membuat lalat mutasi dengan sengaja memberikan dia sinar sinar X ya, sampai dia menghasilkan ada yang bermata putih, mata putih pada lalat tersebut. Karena normalnya itu bermata merah ya. Kemudian Mohon maaf Ibu, enggak pindah slide-nya. Oh ya sayang. Sedikit lagi ya. Oke, sekarang sudah kelihatan ya. Nah, ini Morgan ya. Dia ini warisan pada Drosophila. Dia berhasil mendapatkan lalat warna putih di percobaan-percobaannya kita, karena kalian insya Allah praktikumnya juga sudah bukan virtual lagi. Saya nanti bisa perlihatkan melihat virtual ya, lab kita mencobakan bagaimana bisa dapatkan buktikan ini peristiwa ini. Jadi hampir mirip namanya virtual lab yang nanti bisa dapat melihat kalian ekspresi yang nampak, oh ternyata bagaimana peristiwa pewarisan ini. Di sini kita bisa lihat nanti perbedaannya antara pewarisan kromosom autosomal dengan pewarisan kromosom kelamin. Ya, kita akan buktikan nanti. Nah, jangan dulu ribut.
Nah, kita akan buktikan nanti kalau dilihat analisis pedigree-nya. Misalnya ibunya yang menderita. Kemudian kita bisa lihat di sini, karena salah satu ciri pada pewarisan kelamin itu, ibu itu akan meneruskan yang akan memunculkan ekspresi itu adalah anak laki-laki. Sedangkan jika sifat itu dominan pada ayah, dia akan memunculkan ekspresi itu pada anaknya yang perempuan. Jadi dia terpaut pada kromosom yang kelamin. Jadi gender di situ ya. Jadi kalau kita bisa lihat nanti di analisis pedigree, oh ternyata di sini tidak semua kelihatan, di situ hanya laki-laki saja yang kena. Nah, kalau misalnya dia menikah lagi, kemudian dia akan dapatkan 4 anak misalnya. Ya, begini ya. Di sini genetika, di sini seru-serunya sebenarnya. Ternyata setengah dari anaknya itu ada yang membawa penyakit tersebut. Di sini kita bisa lihat nanti polanya berbeda dengan yang pedigree yang saya sebutkan tadi di depan, yang waktu mata biru. Mata biru itu tidak kenal dia laki-laki atau perempuan. Kalau di sini istilahnya sifat itu diturunkan, bisa diwariskan ke kesemuanya, laki-laki atau perempuan, karena dia pewarisannya autosomal. Berbeda kalau pewarisannya pada kromosom yang kelamin. Karena kita tahu kromosom pada manusia itu kan 46 ya, 46 sampai 23, pasangan 23 pasangan 22, kan ada 22 tah? Ada 24. Ada 24 set yang kelihatan. Pasangan 22 itu begini gambarnya. Nah, ini sampai di sini dia hanya untuk mengatur fungsi-fungsi yang ada pada tubuh kita, baik di kesehatan TN nampak ya. Nah, kalau untuk pada 23 dan 24 ini dia kromosom kelamin nih ya. Ini X dan ini Y. Nah, di kromosom kelamin ini terkait ada beberapa gen-gen yang mengatur khusus ke yang terpaut pada kromosom kelamin. Tapi tidak banyak. Tetapi kebanyakan muncul ada pada perempuan karena di kromosom X itu lebih panjang daripada kromosom Y. Tetapi keunikannya adalah kromosom jika dia terpaut pada kromosom X, dia mewariskannya, sifat itu akan muncul ekspresinya pada laki-laki, anaknya yang laki-laki. Kalau yang pada kromosom Y ini akan dia wariskan ke anak yang perempuan. Itu keunikan-keunikannya ya. Saya hanya perlihatkan dulu di kulit-kulitnya seperti apa di genetika itu, apa-apa yang akan dibahas. Nah, ini setelah Watson dan Crick menemukan DNA, strukturnya seperti ini. Disinilah sampai berapa kali pewarisan pun, berapa kali reproduksi pun, sifat-sifat kita terkemas dengan baik di dalam DNA ini. Semua peristiwa-peristiwa yang ada dalam tubuh kita, metabolisme tadi itu. Kan ini DNA kan adalah satu prasyarat untuk menjadi protein ya. Protein itu kita tahu dia sebagai penentu dari ekspresi yang ada pada semua tubuh kita. Baik itu fenotipik dalam tubuh kita, metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita itu semua yang menentukan itu adalah protein. Protein dari mana asal mulanya? Dari DNA. Ya. Disitulah asal mulanya. Ya, peras-tanam wariskan sifat keturunannya ini tadi saya sudah langsung munculkan dalam diagram perkawinan tadi, diagram perkawinan tadi, P induk, F itu keturunan, tanda panahnya, tanda plusnya ya untuk tanda kelamin betina. Masih gini, kalau kita akan ketemu nanti untuk jantan seperti ini, plus untuk wanita, plus ini panah. Jadi pada dasarnya kan bundar.
Kalau jantan ini tanda panah, kalau betina itu tanda plus. Nah, fenotip Mohon maaf Ibu, enggak kelihatan slide-nya. oke sayang. Kalau situ jeleknya ini Oke ya, sekarang lihat ya. Nah ini tadi yang saya bilang. Untuk jantan dia ada tanda panah, kalau betina dia tanda plus. Yang tadi saya gambarkan di diagram silsilah sebelumnya, F itu keturunan, F1 keturunan pertama, F2 keturunan kedua, P itu indukannya, orang tuanya, fenotip itu sifat yang nampak, warna, bentuk, ukuran, ya. Genotif itu sifat dasar yang tidak tampak dan tetap pada satu individu, misalnya T besar, T besar, T kecil, T kecil. Nah, kemudian alel. Mohon maaf Ibu, belum tampil Ibu. Ya karena, aduh ya Allah. Oke, sekarang. Bismillah. Sudah? Iya Ibu. Iya Bu. Oke, ya ini ya genotif, fenotip. Alel itu anggota dari sepasang gen yang memiliki pengaruh berlawanan. Nanti ada di pembahasannya Ibu. Jadi kalau alel itu biasanya sepasang, alelnya A besar, apakah dia A besar, berarti dia homozigot dominan. Tapi kalau dia heterozigot, berarti A besar A kecil. Atau kalau bisa dikatakan dia lawanannya gennya warna ungu atau putih, berarti A besar A kecil, ya. Atau sama-sama resesif putih, A kecil itu alel. Nah, homozigot itu individu yang genotipnya terdiri dari alel yang sama, misalnya T besar ya, T kecil. Jadi kalau dia T besar artinya dia homozigot dominan, sedangkan T kecil namanya homozigot resesif, ya. Ya. Heterozigot artinya individu yang genotipnya terdiri dari pasangan alel yang tidak sama, atau T besar, T kecil. Ya, pelaksananya itu nanti ini ada nanti di pembahasan reproduksi sel. Saya sudah secara di permukaan tadi saya sudah jelaskan dari mana asal sifat itu bisa turun temurun dari satu generasi ke generasi. Ya, awal mulanya adalah dari cerita pembelahan meiosis ini. Ya, saya mau minta kalian menguasai dulu kembali tugas baca. Minggu ini saya berikan tugas baca untuk melihat kembali materi pelajaran biologi selnya terkait pembelahan meiosis, ya. Nah, kita bisa lihat di sini keunikannya pada saat ya karena dia berlangsung 2 tingkat fase pembelahan, meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, setelah itu ada hubungannya setelah peristiwa meiosis, pembentukan sel gamet juga ada erat kaitannya dengan peristiwa fertilisasi, ya. Ini. Setelah itu akan ada terjadi pencampuran atau peleburan sel sperma dengan sel telur. Kemudian sel telur yang dibuahi akan menjadi zigot. Di situ sejak diploid, artinya sudah diploid berarti sudah penggabungan antara haploid dengan haploid. N tambah N menjadi 2N. 2N. Ya, jadi satu individu baru akan menjadi individu diploid yang artinya N-nya dari ayah, N-nya dari ibu. Sifat yang muncul, ekspresi yang muncul pada individu baru zigot diploid nanti ini artinya ada peranan gen yang akan muncul di situ. Kalau dia terlahir menjadi misalnya bermata coklat, artinya yang dominan dari orang tuanya itu yang muncul. Dia membawa gen apakah dia B besar atau B kecil. Nah, dominan B besar menutupi ekspresinya coklat. Berarti biru, berarti dia anak itu akan bermata biru. Nah, seperti itu. Untuk semua ekspresi, semua apa yang ada di kita itu dari awal proses pembentukannya kita lengkap, awalnya dari mana, informasinya dari mana. Di zigot tadi ini sudah terkemas dia membawa gen apa. Individu baru ini dia membawa gen apa. Ya. Kemudian berkembang menjadi janin, embrio melalui mitosis yang berkali-kali. Itu khusus kalau kita tegaskan ini prosesnya ke manusia, ya. Nah, saya mau perlihatkan sedikit saja lagi. Ini adalah yang akan kita bahas ke depan. Ini adalah peta konsep
bagaimana hereditas atau pewarisan itu diturunkan, ya. Yang kita sudah bahas dari tadi itu, kalau misalnya satu sifat beda, dua sifat beda, ini asal mulanya dari hukum Mendel 1, dihibrid dari asal mulanya dari peristiwa bagaimana Mendel mengemukakan hukum Mendel keduanya. Tapi pada kenyataan yang kita bisa lihat di alami ya, yang kita lihat nanti, temui di alam, bahwa bisa tadi terjadi penyimpangan hukum Mendel. Penyimpangannya bisa dari alel-alelnya saling berinteraksi. Jadi kalau tadi kita bisa lihat peristiwa, kenapa 3:1? Karena dominan akan menutupi ekspresi yang resesif, jadi tetap akan menjadi 3:1. Ternyata karena alel-alel ini saling berinteraksi, kenapa nanti ada istilahnya alel ganda, kenapa bisa ada kelinci Himalaya, cincila, kenapa bisa, karena alel ganda itu untuk erat juga kaitannya dengan peristiwa golongan darah ya pada manusia. Ada tipe golongan darah A, AB, A0, B, AB, A dengan 0, golongan darah O. Nah itu, kenapa bisa jadi lebih dari 2 ekspresinya? Padahal kita tahu tadi untuk alel hitam, misalnya warna ungu, dia hanya akan ditentukan oleh A besar A besar atau A besar A kecil. Pada kenyataannya akan ada lebih dari 2 alel, ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti golongan darah A, dia oleh golongan darah genotipnya itu, alelnya itu A besar, IA, IA I0, IAI, dan IAIO. Jadi lebih dari 2. Itu namanya alel ganda. Ada juga peristiwa semi dominansi. Kenapa pada peristiwa tanaman kita bisa melihat ada merah dengan putih? Boleh dikatakan dia semi, boleh dikatakan bukan peristiwa dominan di situ. Merah akan mengalahkan putih, tidak, karena dia justru akan seperti pencampuran di situ menjadi warna pinky bunganya. Kalian mungkin biasa lihat di persilangan tanaman bunga mawar ya, merah dengan putih, hasilnya akan menjadi warna pinky ininya. Jadi boleh dikatakan dia semi dominansi. Di pasangannya itu ada namanya dominansi sempurna, menjadi dia kodominan. Ya, ada kodominansi. Kodominansi ini di atasnya lagi semi dominansi. Bukan campuran, tapi dia membentuk sifat baru. Nanti kita perlihatkan bagaimana dikatakan kodominansi. Nah, ada interaksi genetik, artinya gen-gennya yang saling berpaut. Kalau kita tadi lihat ada 2 gen di sini di hibrid, ada gen yang menentukan warna, ada yang menentukan tinggi atau perbatangannya. Ternyata kenapa justru gen yang sebelahnya ini ikut-ikut mencampuri alel yang menentukan warna, ya. Jadi terbentuklah beberapa peristiwa-peristiwa, ada peristiwa atavisme, peristiwa kriptomerit. Tapi khusus yang di sini ini adalah penyimpangan dari hukum Mendel 2 ya. Kalau di sini kita sudah berbicara 2 sifat beda.